Halo semuanya, kembali lagi bersama saya tadi konten Ice Breaking. Di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang viral dan kebetulan entah kapan ini video ini akan diupload, tapi gak apa, isunya masih hangat. Dan kebetulan yang viral ini datang dari kota saya, yaitu kota Probolinggo. Di waktu yang hampir berdekatan, ada dua peristiwa yang kemudian membuat nama kota Probolinggo kembali dibicarakan oleh khalayak nasional. Bukan soal keindahan pemandangan gunung-gunungnya, tapi soal sebuah peristiwa yang memicu banyak netizen geram gitu. Yang pertama ada satu seleb talk kayaknya. Seleb talk yang videonya beredar itu marah-marahin anak lagi magang di satu departemen store di kota Probolinggo tuh. Kalian pasti kalau misalnya nonton video ini pasti tahu lah gitu ya. Dan videonya yang viral tuh entah di upload di TikTok atau gimana, kemudian ya itulah, si ibu-ibu itu kayaknya nggak terima di apa ya, kayak ditegur gitu, sama bukan ditegur sih, lebih tepatnya kayak ibu-ibu tersinggung atas ucapan dari anak magang itu. Kemudian ibu-ibu ya udah, ibu-ibu tuh langsung ibu-ibu gak sih? Pokoknya itu ibu-ibu, dia punya anak, sorry, dia punya anak kayaknya. Bentar, ibu-ibu itu kemudian marah-marah lah, bla 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 gitu kan. Kemudian katanya sih yang ngerekam suaminya sendiri. Ketika video itu kemudian viral, banyak kemudian diunggah di beberapa akun media nasional dan membuat marah netizen gitu kan. Apalagi kok tega banget sih Anda kemudian memarah-marahi anak yang sedang magang gitu kan. Mereka kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Kenapa gak marah-marahin karyawannya aja gitu. Sama aja bangsat. Yang salah juga kenapa dimarah-marahin. Yang salah itu kenapa kemudian video tersebut diupload. Lagi-lagi teman-teman, saya ingin menggugah perasaan teman-teman sekalian bahwa cukuplah, cukuplah kalian mengupload sesuatu yang membuat kalian pada akhirnya viral. Which is kalau misalnya viralnya positif bagus, tapi kalau negatif Anda akan dihujat. Mending kalau misalnya kalian memang mau apa namanya marah-marah, gak usah divideoin. Mending biar orang-orang di sekitar aja yang ngelihat. Kecuali ada yang ada yang videoin di antara keremonannya itu bangsat emang. Cuma kalau misalnya memang kalian kepingin ngevideoin, ya jangan untuk disebarluaskan. Meskipun mungkin tujuannya baik gitu kan. Agak emang tujuannya baik gitu loh. Berhentilah melakukan kegiatan mengupload yang tidak perlu kalau misalnya kalian nggak siap nanggung resikonya. Dari video tersebut, dari laptop itu yang katanya udah, yang lihat jutaan ya kalau nggak salah, dan juga katanya banyak endorse setelah video itu viral itu kan, efeknya kan pada akhirnya kemana-mana. Si suaminya yang katanya seorang petugas polisi akhirnya harus dicopot dari jabatan yang sekarang, kemudian entah entah pindah kemana gitu. Pada akhirnya ada efek ke situ gitu. Kasihan sama suami Anda, Mbak, gitu. Tapi ya namanya juga yang terjadi ya biarlah terjadi gitu kan. Cuma masalahnya yang jadi concernnya banyak orang adalah kenapa sampai memarah-marahin anak magang gitu. Sebagaimana anak magang pada umumnya, anak magang itu kan masih berstatus sebagai siswa. Yang mana siswa itu harus diawasi, harus dibimbing, dididik dengan baik gitu. Cuma memang di SMK ada program magang ya bagi semua siswa yang dengan jurusan yang berbeda-beda tentu. Dan sampai pada akhirnya kalau nggak salah, siswanya ini akhirnya malas gitu, siswi ya, karena cewek ya. Si siswinya malas kayak takut, ya jelas lah takut lah dimarahin emak-emak gitu kan, siapa yang nggak takut, aku aja kayaknya takut gitu. Kemudian akhirnya males gitu, akhirnya gak masuk lagi magang gitu. Kemudian lapor lah ke mungkin orang tuanya, kemudian disampaikanlah ke pihak sekolah. Dan pada akhirnya si pihak selebtok itu dan suaminya kemudian berkenan berkunjung ke sekolah yang bersangkutan, kemudian meminta maaf dan segala macam. Entah bagaimana prosesnya, apakah sudah dimediasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Tuh juga ada polisi yang mengawal di situ, apakah sudah berbaik dan juga berdamai gitu ya. Kita doakan saja semoga seperti itu ya. Maksudnya gak ada yang gimana-gimana gitu. Semoga menjadi kedua belah pihak mempunyai solusi yang terbaik bagi jalan yang lebih enak dilihat gitu ya. Gak ada kayak saling nuntut dan segala macam. Cuma yang kasihan adalah sisi traumatik dari si anak itu ya. Mungkin di sepanjang hidupnya nanti si anak akan
mengingat-ingat cerita itu ketika mungkin dia sudah nikah dan segala macam nanti ya akan mengingat bahwa saya tuh pernah dimarah-marahin oleh seorang ibu-ibu yang belanja di departemen store yang waktu itu saya magang gitu. Cerita lucu aja sebenarnya sih, tapi memang membekas sekali pasti. Ada yang bilang bahwa sisi psikologis anaknya juga harus diperhatikan, yang mana memang benar karena tentu ketika magang kan kita harus beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu kan. Dan ketika kita baru beradaptasi mungkin sebulan 2 bulan gitu terus kemudian ada satu customer yang tiba-tiba bla 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 dan kita gak siap mental ya kita juga pasti ngedrop gitu. Cuma kita harap dan saya pribadi berharap juga semuanya akan lancar, kedua belah pihak menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Oke. Berita kedua adalah berita soal foto prewedding. Foto prewedding di sebuah Taman Wisata Nasional Bromo yang kemudian di satu konsep adegan preweddingnya itu katanya pakai flare. Kayak flare itu apa sih? Semacam kayak ketikan flare kan, kayak bukan petasan, cuma ketika di apa namanya di hidupin tuh ada kayak percikan gitu, cuma pada akhirnya yang keluar itu asap gitu. Ya kalau misalnya kalian sering nonton bola pasti ada yang bawa flare warna hijau atau merah kayak gitulah. Dalam konsep berfotonya mereka kemudian menghidupkan flare kemudian difotolah di private gitu di salah satu di salah satu bagian dari Taman Wisata Nasional Bromo di Bukit Teletabis kalau nggak salah atau mungkin sekitarnya ya, karena pada akhirnya membuat sekitar 50 hektar lebih apa namanya lahan di situ ya di sekitar kawasan Bromo itu terbakar dan kayaknya sampai sekarang masih ini ya masih apa namanya masih terus susah untuk dipadamkan karena tentu kemarau, rumput-rumput pada kering, pada akhirnya api semakin gampang untuk menyebar gitu kan. Dan tentu pihak apa namanya pihak tim SAR mungkin dan ya pihak berwenang sudah mulai gercep untuk memadamkan gitu ya. Dan kita berharap semoga cepat dipadamkan. Cuma yang jadi masalah adalah seberapa pentingkah foto prewedding buat kalian yang mau nikah? Penting gak sih? Aku gak tahu juga, aku belum nikah gitu ya. Cuma mungkin bagi orang-orang yang sudah menikah dan pernah foto prewed paling ya penting sih kayaknya buat mengenang masa-masa kita sebelum mau nikah, sebelum akad. Ya kita ya foto prewed dulu biar lebih cantik, kemudian foto prewednya ini apa namanya dipasang gitu kan di ketika kita resepsi itu pasang pasang banyak-banyak di depan di belakang juga dipasang. Buat apa anjing? Ya mungkin benar penting. Saya juga gak bisa menjudge bahwa itu gak penting karena saya belum melakukannya gitu kan. Mungkin penting, mungkin bagi saya nanti penting juga gitu. Cuma foto prewed di satu kawasan ini kan Taman Nasional Bromo ini kan ya Taman Nasional ya nasional gitu kan. Tentu harus ada pengamanan sebenarnya yang ekstra buat para turis baik lokal maupun mancanegara yang datang apalagi untuk foto prewed. Makanya biasanya ada ini apa namanya harus ada pengecekan lah dari pihak pengawas dan pihak pengelola wisata Bromo ya bahwa kalau misalnya ada benda-benda yang mungkin apa benda-benda yang dapat menyalakan api misalnya gitu ya atau mungkin benda-benda yang mudah terbakar yang dapat menyebabkan suatu bencana mungkin tuh harus disita itu gitu. Kenapa? Makanya kan yang jadi masalah kemudian kenapa flare ini lolos gitu. Apakah memang dari pihak pengelola tidak ada pemeriksaan atau memang si pihak yang dari fotografernya yang memang ini apa namanya pintar untuk menyembunyikan itu gitu ya mengelabui pihak pengawas gitu mungkin ya kayak gitu. Pada akhirnya dari kejadian tersebut 50 hektar lahan di sekitar kawasan Bromo terbakar dan kalau nggak salah polisi sudah menetapkan satu tersangka yaitu manajer dari IO atau WO-nya gitu yang sudah ditetapkan jadi tersangka dan pada akhirnya mau nikah berujung bencana guys. Akhirnya fotonya viral, foto ini ya foto prewednya yang jadi tuh viral ya karena memang kayaknya dibuat alat bukti gitu jadi pihak kepolisian pada akhirnya gak jadi ini deh gak tahu ya mungkin tetap nikah cuma gak apa ya gak lepas gitu kayak ya udah nikah nih udah sah gitu tapi ingat-ingat lagi tapi foto prewed kita yang ini dibalik kita bahagia gitu ya ada tragedi yang ada tragedi yang ini cok tragedi yang apa namanya yang membuat kita terkenal nih wajah kita gak di blur lagi bangsat. herannya herannya eh, apa namanya foto kedua calon pasangan yang foto prewed itu gak di blur
Gak di blur. Jadi kan tersangkanya kan dari pihak PO-nya kalau nggak salah kan. Yang dua pasutri ini kan nggak ikut apa-apa nih kan, cuma sekedar dia kan klien nih nyewain nih kan, nyewa apa namanya, nyewa nyewa jasa itu gitu. Harusnya di blur dong, harusnya kasihan yang ini mau nikah. Ini nggak di blur. Wajahnya terpampang gitu di media nasional gitu loh. Kasihan banget sebenarnya. Tapi apapun itulah ya, semoga ini jadi pelajaran buat para jasa-jasa fotografer private gitu, untuk lebih memperhatikan lagi kalau misalnya mau foto tuh, mau foto private tuh ya boleh diperhatikan lokasinya, harus diperhatikan juga apa namanya, konsepnya kayak apa, apakah kemudian berbahaya bagi lingkungan yang ditempati untuk private atau memang seperti apa. Jadi harus lebih proper dan harus leblebih bertanggung jawab. Ah, itu yang penting tuh, bertanggung jawab. Tapi kalau menurut aku yang penting di foto studio aja kali. Foto studio, kemudian di belakangnya pakai green screen, kalian edit sendiri tuh. Ditambahin apa gitu aja. Lebih 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 gampang dan lebih tidak merusak lingkungan sekitar. Wah, itu pesannya luar biasa. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di konten Ice Breaking kali ini. Dan teman-teman bahas yang lagi viral di kota sendiri itu luar biasa. Entah kapan akan diupload, tapi tentu ini akan tetap relevan dan akan tetap diingat. Oke, jangan jangan jangan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.